Suara saya bisa terdengar jelas ya Kak ya? Siap terdengar. Ayo nyantol. Ya wis, lanjut. Ya. Oke, sudah tampil Kak di layar monitornya Kak. Sudah. Baik, kita mulai ya Kak ya. Pada hari ini tanggal 8 November 2024 kita terkait tatap maya kita hari ini yaitu terkait aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Malam ini kita 2 JP ya Kak ya. Jadi kita start mulai jam 6:10 ini sampai nanti jam 6, berarti jam berapa? Jam berapa ini berarti? Jam 7.30. Ya, 7.40 Kak. Karena kita mulainya jam 6.10, jadi 7.40 ya Kak ya. 1,5 jam kita ke depan ya Kak ya. Sebelum kita mulai Kak, monggo mungkin berdoa terlebih dahulu seperti biasa Kak Arif atau Kak Ferry atau mungkin Kak Sidik kali ini. Monggo Kak Sidik. Monggo Kakak tertua Kak Sidik memimpin doanya. Oke, siap. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, mari terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita nanti lancar, tidak ada halangan, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Kak Sidik. Saya lanjutkan ya Kakak. Jadi kita 2 JP ke depan, 1,5 jam ke depan. Kita nanti mereview materi di modul 1 dan 2, sekaligus juga nanti akan ada apa ya Kak ya, kita persiapan untuk aksi nyata kita. Dan mungkin ada bedanya dengan saya dulu Kak, aksi nyata saya waktu itu seingat saya hanya memilih salah satu antara modul ajar atau video pembelajaran. Ternyata kakak ini dua-duanya Kak. Jadi ya modul ajar sekaligus video Kak. Gitu. Jadi nanti kita lebih lanjutnya nanti kita jelaskan di paparan berikutnya ya Kak. Jadi ini Kak, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Jadi seperti biasa Kak, ya ini ada yang istimewa, tenangkan hati. Oh, sebentar Kak ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Jadi ini pesannya ya Kak ya. Tenangkan hati dan pikiran Kak, karena sepertinya semakin mendekati ini semakin banyak tugas videonya ya Kak ya ini ya Kak. Tapi tetap semangat. Dan selanjutnya tadi sudah doa, seperti biasa kesepakatan bersama selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan sesi kita kali ini yang pertama adalah merefleksi, mengkoneksi antar materi, dan memahami penugasan aksi nyata. Jadi ini materi kita hari ini, dan agendanya kita refleksi 30 menit, kemudian ada penjelasan terkait aksi nyata, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Jadi ini mohon maaf Kak, sepertinya yang mengajar PJOK ini 20 menit ini kalau saya hitung itu nggak sampai 1,5 jam ya Kak ya ini ya Kak ya. Sepertinya ini salah Kak, tapi di time span itu harus 1,5 jam Kak, harus 1 jam 30 menit. Jadi 2 JP, 45 kali 2. Nah, ini kita lanjut refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi kita mereview kembali Kakak-kakak materi apa saja yang ada di modul 1 dan modul 2. Jadi mohon izin Kak Ferry sama Kak Arif barangkali masih bisa untuk mentelepon teman-teman yang belum hadir Kak, karena ini masih di layar saya ini ada 11 peserta, dikurangi saya 2 berarti masih 9. 9 berarti masih ada 6 teman-teman yang belum bergabung Kak, barangkali bisa dibantu. Ya, siap. Oh nggih.
Terima kasih sebelumnya. Saya lanjut kembali kakak-kakak. Bentar, saya mau nyeting Kak Ferry juga sebagai penyelenggara dulu. Saya lanjutkan Kak ya. Jadi kita merefleksi Kak. Jadi saya minta kakak-kakak juga turut merefleksikan. Jadi yang sudah hadir mohon juga merefleksikan materi modul 1 dan modul 2. Karena apa? Karena ternyata modul ajar kita itu juga tidak akan lepas dari materi yang ada di modul, ya Kak, terkait dengan efektivitas pembelajaran, kemudian juga terkait dengan pembelajaran yang efektif, kemudian juga ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran jasmani, dan juga SEM itu juga nanti modul ajar yang kita rancang ke depannya atau aksi nyata kita itu terkait dengan materi-materi yang ada di modul. Saya lanjut dulu Kak. Nah, di sini ditanyakan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini masih di modul 1 ya Kak ya, yang ada 9 aspek mengajar efektif itu bagaimana, itu masih ingat ya gerakannya, ada yang tujuan, terus ada yang pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu ya Kak. Nah, ini saya juga ingin kembalikan ke kakak, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini mohon kakak-kakak raise hand, ada yang raise hand untuk menyampaikan pendapatnya atau mungkin pengalamannya gitu Kak, terkait dengan pemahaman kakak-kakak di modul 1. Silakan, mungkin ada yang raise hand, barangkali. Ada Kak Johari, Kak Ferry, Kak Sidik. Kemudian sudah ada Kak siapa lagi nih yang sudah hadir ini? Ada Kak Dian. Nah, ini Kak Adi juga sudah masuk. Monggo, mungkin ada kakak-kakak yang mau menyampaikan. Atau saya capit-capit, Kak? Mau dicapit? Capit. Oke, capit ya, Kak. Yang saya capit mohon itu ya, Kak ya. Mohon aktif ya, Kak ya. Saya tidak memanggil 2 kali gitu ya, Kak ya. Oke, saya siapkan untuk mencapit-capit. Sebentar, ditunggu. Saya capit-capit dulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Atau kakak ada suara lain yang mengganggu barangkali? Aman Kak, suaranya Aman, jelas. Siap. Tidak, tapi nggak mau ya. Saya masih. Oke, saya share dulu Kak. Belum muncul ya capit-capitnya. Oh, ini sudah. Oke, sudah tampil Kak capit-capitnya ya. Saya capit-capit dulu. Nah. Oke, Kak Hilmi dapat arisan. Kak Hilmi cek 1 2 3 Kak Hilmi. Loh, Kak Ferry langsung tertawa bahagia. Kak Hilmi. Halo. Kak Hilmi sudah masuk kan? Kak Hilmi. Oke, siap. Oke, siap Kak Hilmi. Bisa menyampaikan pendapatnya Kak, atau mungkin yang sudah dirasakan Kakak. Yang tadi ya tentang efektif. Ya, yang terkait ini Kak, saya tampilkan lagi ya Kak. Saya tampilkan lagi sebentar. Nah, ini Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait pembelajaran mengajar PJOK yang efektif Kak, bisa disampaikan Kak, dan apakah sudah sesuai atau mendukung paradigma Kakak
terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Hilmi. Sip. Untuk ini Silakan Kak. ya untuk pembelajaran yang efektif dalam pelajaran PJOK ke anak-anak ini, kalau di tempat saya itu hanya beberapa materi yang mendukung ya, karena kita ada yang terkendala dengan sarana dan prasarananya. Kalau untuk materi yang untuk anak-anak kelas besar itu sudah mendukung semua. Kalau yang untuk anak-anak kecil memang masih dalam proses ya. Jadinya ke anak-anak kecil masih belum tersampaikan. Kalau yang untuk yang kelas besar alhamdulillah sudah bisa untuk sesuai dengan ini apa? Pembelajaran yang efektif sesuai materinya gitu. Kendalanya di kelas kecil apa Kak? Untuk katakan kita menerapkan 9 aspek mengajar efektif ini, kira-kira yang terkendala Kakak apa? Kan jelas kita harus sampai ke tujuan, diferensiasi. Kira-kira kesulitan Kak Iwan, mohon maaf, Kak Ilmi yang dihadapi seperti apa Kak? Ini kan kalau di kelas kecil itu kan pengkondisian itu ada yang tipe anaknya kan berbeda-beda gitu loh. Jadinya saya juga kan baru pindah dari SMP turun ke SD gitu loh. Jadi perlu adaptasi lagi gitu. Begitu. Tapi keren loh Kak, pengkondisian di kelas kecil. Berarti kan kakak sudah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Kan tadi kakak bilang kan berbeda loh. Berarti kan memang sudah ada perlakuan yang berbeda di antar peserta didik ya Kak ya. Karena memang memiliki kemampuannya berbeda-beda juga. Kemudian kemampuannya juga pasti berbeda. Seperti itu ya Kak ya. Oke ya, Kak, betul. Tetap semangat ya Kak Hilmi. Semoga terinspirasi. Oke, saya lanjut ya Kak. Nah ini kan saya lanjut Kak. Tadi yang pemahaman terkait ini sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Kak Hilmi. Selanjutnya, nah ini lagi terkait strategi mengajar. Berarti strategi mengajar ini kan kita masuk ke modul berapa Kak? Masih ingat Kak? Cek. Suara saya terdengar Kak? Kira-kira strategi mengajar ini masuk ke pembelajaran kita di modul berapa? Kalau nggak salah 2.6. Oh, 2.3. Oke, sip. Siapa tadi suaranya? Siapa tadi? Kak Iwan ya? Kak Sinten tadi? Iya, saya. Oke, keren Kak Iwan sambil mengantar putranya semoga lekas sembuh ya Kak. Ya benar ya, kita waktu kegiatan luring kita kemarin atau tatap muka kita kemarin, memang kita membahas terkait dengan strategi mengajar. Ya, termasuk kita juga belajar bersama terkait gaya-gaya apa yang sesuai juga dengan karakter peserta didik kita, karena di jenjang SD, SMP, SMA pasti juga berbeda perlakuannya. Oke, yang ingin saya capit-capit lagi ya ini ya berarti ya. Berarti ini apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini nanti dicapit-capit atau ada relawan yang mau raise hand Kak? Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Langsung gini-gini ya Pak Ustadznya ya. Bingung. Oke. Ini capek-capek lagi Kak? Atau mungkin ada yang raise hand? Barangkali Pak Ustadz langsung mau menyampaikan Kak. Kira-kira kita belajar kemarin terkait strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sebenarnya ya sudah mendukung, tapi di lapangan ya kita kalau pakai konsep kemarin ya, yo rodok temenan. Rodok temenan yang gimana ini Kak? Iya. Kayaknya ini rodok temenan ini yang temenan gimana ya? Ini kan, ini masih di ranah rubrik ya, ya. Enggak. Sebenarnya bisa kita lakukan untuk metode seperti itu. Kita ambil mudahnya saja. Contohnya ya yang seperti saya sampaikan kemarin, ya.
Oh, contohnya lari itu kita ambil 3 aspek aja, posisi badan, ayunan tangan, pandangan, gitu aja. Bisa seperti itu, ya. Tapi dengan beraneka keistimewaan anak didik kita semua, ya. Yo kita kadang-kadang yo mosok gak mampu, yo jelas gak mampu, aslinya jadi mampu-mampu nongoten, ya. Bisa Siap. sebenarnya teman-teman bisa kok sudah bisa menjalankan, tapi dengan mungkin ini kan ibadah sepanjang masa ya, mosok nggak ngono terus, sibuk dengan penilaian, mendingan kita berfokus pada anak didik, gak dididik nonton gerakannya ngitung, aduh, nggih, Ya. ya ini pengalaman di lapangan ngapunten. Siap Kak. Sama Kak, saya juga pengalaman di lapangan. Jika rubrik segitu banyaknya seperti penilaian otentik kemarin ya Kak ya, kita benar-benar spesifik gitu ya Kak ya. Kita juga ibaratnya kalau hanya proses, mungkin kita bisa mencicil Kak, ketika proses ya proses saja yang kita nilai. Nanti mungkin ketika tesnya baru nanti. Karena saya juga secara pribadi itu juga ketika pengalaman saya pribadi itu ketika melakukan penilaian itu saya ada 2 nilai yang saya ambil Kak, dalam artian ada nilai proses sama nilai hasil. Di mana nilai hasil ini kan ya kemarin juga sempat pernah diskusi sama Kak Argo, kalau hasil kalau di SD itu kan belum terlalu gitu ya Kak ya, teman-teman yang di SD ya, kalau hasil kayaknya belum. Jadi hanya proses mereka senang melakukan aktivitas, kemudian benar melakukan gerakan, mungkin seperti itu saja ya Kak ya, belum sampai yang hasil kayak saya basket berapa kali masuk bola gitu ya Kak ya, kan tidak hasil gitu ya Kak ya. Sedangkan kalau saya di SMA, kalau tidak ada dorongan atau motivasi terkait hasil, biasanya peserta didik di tingkat SMA itu jadinya seenaknya gitu loh. Jadi ada target yang harus dicapai, kan kita juga harus sesuai dengan karakteristik kembali ke peserta didik ya Kak ya. Semakin dewasa kan berarti mereka semakin kalau nggak ada tantangan gitu tuh kurang gimana gitu loh ya, kurang ngikutin gitu loh ya. Jadi harus punya tantangan tersendiri. Nah, oke, terima kasih ya Kak Fendia sudah menyampaikan pendapatnya atau pengalaman belajarnya. Kita lanjut lagi Kak, tadi sudah modul 1 tadi sudah terkait dengan pembelajaran efektif, kemudian terkait dengan strategi mengajar. Selanjutnya Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait pendidikan gerak? Masih ingat Kak yang pendidikan gerak itu mencakup apa aja Kak kemarin Kak? Bisa bersama-sama dijawab Kak. Yang pertama ada apa Kak? Cek. Gerak lokomotor, non lokomotor. Lokomotor itu termasuk di apa kemarin Kak? Kemarin di pendidikan gerak kan ada yang bagian tubuh, terus ada ruang. Oke, ya. Lokomotor kan masuk juga kan Kak, tapi Ya, dimasuk yang betul. mana ini ya Kak ya? Karena ada 4 aspeknya itu ya Kak ya. Nah kalau yang lokomotor, non lokomotor itu kita lihat dari aspek gerak yang apa ini ya, masih ingat ya Kak, ada 4, ada ruang, ada apalagi Kak kemarin keterhubungan gitu ya Kak ya. Nah itu Kak. Ruang, keterhubungan, tubuh. Satu lagi. Apa Ustadz? Lali aku Ustadz. Ayo satu lagi. Ruang, tubuh, ayo. Usaha. Nah, usaha, benar usaha. Oke, ini ada usaha itu ya Kak. Nur sama nang gua tak Kak Nur, kok kuat pawet ngono. Ndok teras kayaknya tak pateni. Lampune, cek gak ketok wong. Saya butuh satu pendapat lagi atau satu orang yang mau menyampaikan terkait pemahaman yang sudah Kakak pahami terkait dengan model pendidikan gerak. Apakah sudah mendukung paradigma Kakak sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo. Kak Arif, barangkali Kak Arif? Senyumnya Kak Arif. Ayo Kak Arif, dinyalakan itu Kak Arif, mikrofonnya Kak Arif. Ya, kita kembali lagi ya Kak, bahwa PJOK yang berpusat pada peserta didik berarti kita memang melibatkan secara langsung dan memberikan kesempatan kepada peserta didik baik choice, voice, dan ownership-nya dalam pembelajaran PJOK. Kira-kira jika dikaitkan dengan pendidikan gerak kemarin, apakah itu juga sudah mendukung gitu loh Kak? Monggo Kak Arif bisa menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eka. Untuk pembelajaran untuk mendukung materi PJOK,
kemarin sudah disampaikan memang kita paling enggak pembelajaran berpusat pada peserta didik, kan gitu kan. Kemudian yang didetailkan lagi tentang POIS tadi ya, gimana keterlibatan anak-anak dengan materi yang kita ajarkan. Kalau selama pelaksanaan pembelajaran kita sudah melakukan, cuma waktu itu kita memang pemahamannya yang masih kurang tentang apa yang dihubungkan dengan voice tadi, itu kita masih kurang pemahaman. Tetapi saat pelaksanaan sebenarnya rata-rata sudah kita laksanakan, kita lakukan. Coba kita kadang-kadang itu tadi dengan perkembangan zaman, mungkin pemahaman juga, makanya dengan adanya kegiatan ini mungkin sangat bermanfaat. Nah, mungkin itu aja dari saya, Kak Eka. Terima kasih. Oke, kasih jempolnya, emotikon jempol dong Kak, keluarkan emotikonnya Kak. Oke, ya Kak Arif ya, kalau saya jelaskan lagi terkait choice, voice, and ownership, kembali lagi ya Kak, choice, kita pasti memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih kok Kak. Contohnya, kita bisa memilih, ayo kelompok mau dibagi sendiri atau diacak, atau nanti bu guru yang menentukan. Itu kan sebenarnya kita sudah memberikan choice ya Kak ya, termasuk ayo mau ibaratnya kita bola basket mau pemanasan ini atau ini itu atau memilih mereka pemanasan sendiri, itu juga sebenarnya kan choice. Voice voice adalah suara ya Kak. Maksudnya suara di sini adalah kita memberikan peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita juga kakak-kakak kan pasti melakukan itu ya Kak. Ya, ada pertanyaan pematik sebelum memulai pembelajaran Kak. Itu sebenarnya juga untuk menarik voice-nya anak-anak agar berani untuk menyampaikan pendapatnya, mengutarakan pengetahuannya, atau kita sebagai data awal kita ya, pengalaman belajar peserta didik kita itu sejauh mana, itu jadi kita seperti itu. Jadi voice-nya dengan ownership. Nah, sepertinya kakak-kakak ini kan kemarin terkait dengan pembelajaran SEM, sebenarnya kan sudah pernah dipraktekkan. Ayo kita balapan, misal kamu yang jadi wasitnya ya, itu kan sebenarnya melibatkan langsung peserta didik sehingga dia merasa, oh kalau ada aku merasa kok kalau nggak ada aku nanti gini, nanti pembelajarannya aku jadi wasitnya soalnya, misal seperti itu Kak. Jadi ownership-nya di situ. Jadi merasa memiliki, jadi merasa dilibatkan di pembelajaran. Gitu Kak. Tetap semangat ya, kita lanjut lagi ya Kak. Nah, sekarang terkait model pendidikan kebugaran. Masih ingat ya Kak ya? Ada komponen, ada prinsip latihan, sama ada apa lagi ya kemarin ya? Oh, FITT itu Kak ya. Nah, itu jika dikaitkan dengan pembelajaran kita, paradigma kita, itu apakah sudah mendukung Kak materi kita yang ini? Monggo, bisa raise hand? Atau dicapit lagi? Atau saya tunjuk lagi? Monggo ditunjuk lagi Kak. Capit aja. Oke, capit. Capit. Oke, saya capit. Capit. Seperti kesepakatan, kalau namanya keluar langsung ya dapat arisan. Oke, saya capit lagi Kak. Sudah muncul ya Kak ya? Oke, sudah muncul. Mau yang bola warna apa Kak? Pink. Pink. Ini ungu. Pinknya yang mana Kak? Ini pink apa ungu ini Kak? Pink ya Kak? Oke. Oke Kak Argo, kira-kira pas ya sama coach kebugaran ini ya. Kira-kira Kak Argo sudah ngambil makannya apa belum Kak Argo? Kak Argo masih belum kembali ya Kak Argo? Sambil ngunyah. Oh, sana. Wis karek nyantene tok kaono kompetisi bengi wis layar tok. Mungkin Ustaz ngapunten. Mari ya. Maaf. Bisa disampaikan Kak Argo. Mohon maaf ya Kak Argo mengganggu makannya nih Kak Argo. Mohon maaf Kak Argo. Nggih, Nah, ini aman. pas kebetulan juga terkait dengan model kebugaran Kak Argo. Jadi berdasarkan pengalamannya Kak Argo nih terkait sebagai guru PJUK sekaligus trainer, kira-kira Kak, apakah materi kemarin tuh
mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik apa belum Kak? Monggo disampaikan Kak. Siap. Terima kasih atas waktunya Kak Eka. Saya jawab semampu saya nggih. Jadi pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran yang kemarin itu, saya sempat diskusi juga sama Kak Ferry dan teman-teman yang lain, Kak Zanur Effendi juga, bahwa sebenarnya sebagian besar dari guru PJOK itu adalah pelatih-pelatih. Dan ketika melihat seperti itu memang sepertinya kurang bisa diterapkan di peserta didik. Gitu, gitu. Maksudnya kan ada FITT yang frekuensinya harus biasanya kita capainya seminggu itu minimal 3 kali atau mungkin lebih dari itu dan sebagainya. Tapi kita melihatnya dari sisi PJOK-nya sepertinya kita perlu untuk mempelajari tentang kebugaran secara bagus gitu, biar kita tidak salah ketika kita memberikan pembelajaran gerak ke anak. Jadi ada tujuannya, tidak asal melakukan contoh. Nanti kita akan belajar zigzag, berlari zigzag. Kita langsung paham bahwa untuk berlari zigzag itu adalah tentang kelincahan. Betul begitu nggih Kak Ferry? Yang saya Betul. Ini soalnya pelatih lisensi A nasional. Oke, keren. Begitu. Pelatih ini perkutut. Itu Kak. Jadi secara kesimpulannya sangat penting untuk mempelajari tentang model pendidikan kebugaran agar kita semakin tepat sasaran dan tidak salah dalam menentukan tujuan pembelajaran yang ada kaitannya dengan kebugaran. Begitu kakak-kakak semua, nyun sewu, Ustadz Effendi. Wis nang tutuk noyi nang imami. Oke, keren. Ada pendapat lain Kak? Keren sekali. Oke ya Kak ya. Jadi memang untuk FITT itu kan mungkin kalau diberikan ke siswa SD mungkin kalau itunya bingung ya Kak, apalagi Kak Argo pernah menyampaikan kalau sama pengawasnya siswanya nggak boleh berhitung gitu ya Kak ya. Yang penting mereka aktif bergerak, suka bergerak gitu ya Kak ya, sehingga ada pembiasaan untuk bergerak aktif gitu ya Kak ya. Jadi kita juga bisa ibaratnya kita ambil itunya yang bisa sesuai gitu ya Kak ya. Oke, untuk model pendidikan kebugaran saya lanjutkan kembali Kak. Nah, sekarang terkait sport education model atau SEM yang kemarin sempat kita lakukan dengan kita bermain handball dengan kelas 2. Nah, ini kira-kira ini kakak-kakak atau pengalamannya kakak-kakak sudah diterapkan atau belum ketika pembelajaran dan kira-kira mendukung atau tidak untuk paradigma bahwa PJOK berpusat pada peserta didik. Capit lagi atau ada yang menjawab mungkin Kak Kunjung? Ayo Kak Ferry, Kak Ferry. Oke Kak Ferry. Kak Ferry dulu nggih, baru Kak Sidik nggih. Oke. Monggo. Mohon izin, Nur Sewu senior Kak Nur Sidik ya di sini mau juga Nur Sewu kakak senior. Lanjutkan. Oke. Kemarin itu sudah saya coba pembelajaran model SEM ini ke anak kelas 6. Jadi anak-anak kelas 6 di sekolah saya ini sudah bisa berjalan dan ternyata itu anak-anak sangat antusias dan sangat menikmati model pembelajaran SEM itu. Jadi di sini yang mungkin pernah saya sampaikan dulu itu ada satu anak murid saya ini yang dia itu cenderung ke pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya dengan pembelajaran model SEM kemarin itu dia ikut senang menikmati suasana atau vibes-nya di pembelajaran di model SEM itu. Kemarin itu sengaja saya buat yang putra itu futsal, yang putri itu di olahraga bola basket. Nah ini untuk di rencana saya di Senin depan nanti tanggal 17 itu nanti tanggal 18 nanti itu rencana saya Mas seperti kita kemarin. Jadi yang jadi wasit memakai baju beda, yang jadi coach memakai baju coach, yang jadi supporter silahkan buat yel-yel, silahkan buat poster dan siapkan juga hadiahnya atau medalinya. Kemarin ada yang mengusulkan Pak dari coklat warna
emas itu nggak apa-apa. Yang penting itu siap ke 6B siapkan 8, 6A siapkan 8. Dan di situ ternyata anak-anak sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran Zen. Itu kakak yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, ternyata anak-anak sangat happy menikmati pembelajaran model Zen. Terima kasih atas waktu yang diizinkan. Oke, terima kasih Kak Ferry, pengalaman yang luar biasa. Tadi ada muridnya yang apa Kak? Sukanya bahasa Inggris gitu ya Kak? Kalau pembelajaran PJOK kurang antusias itu ya Kak ya? Awalnya gitu. Iya, Setelah... jadi saya ini punya satu kasus di anak ini memang dari kelas 4, 5 dan 6 sekarang ini anaknya itu sangat pasif. Jadi dia kalau pemanasan, teman-temannya saya minta jogging ya dia itu cuman gelendam-gelendam gitu aja. Ketika teman-temannya menikmati bermain futsal, basket, badminton ataupun permainan kecil lainnya itu dia itu cuman sangat pasif sekali. Tapi kemarin ketika ada Zen itu ternyata dia lebih greget, lebih giat, lebih hidup lah menurut saya lihat ternyata Zen ini ada impact-nya ke anak ini seperti itu Kak. Berperan sebagai apa Kak kalau boleh tahu Kak? Kemarin tuh jadi tim officialnya, jadi ikut bergaya-gaya seperti itu. Jadi coachnya berarti ini ya Kak ya kemarin ya? Belum ke coachnya, jadi belum kederetan officialnya itu aku bantu pemain juga dan officialnya itu. Ya itu ikut teriak-teriak yang awalnya itu dia cuman diem di situ dia ikut teriak-teriak. Oh, ternyata dia lebih hidup dengan ini. Gitu. Lebih menikmati ya Kak ya, lebih enjoy. Ikut menikmati gitu ya Kak ya. Iya. Okay. Nanti kalau sudah selesai videonya nanti saya share. Oke Kak, keren. Iya. Kak disimpan Kak, itu bisa untuk aksi nyatanya kakak untuk pembelajaran Zen. Itu bisa masuk ke materi nanti aksi nyatanya. Oke Kak Ferry, terima kasih Kak Ferry berbagi pengalamannya. Lanjut Kak Sidik, monggo Kak Sidik barangkali ada pengalamannya. Oke, melingkar dulu ya, lupa tepuk tangan diingatkan Kak Ferry ya. Siap. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Yang jelas saya di Taman Siswa itu sudah sering melakukan kegiatan tersebut dengan cara saat kita bermain memberikan pembelajaran olahraga tradisional. Salah satu contoh yaitu gobak sodor. Anak-anak itu kita bagi, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi lenjas, ada pemain. Itu sudah kita lakukan. Dan kebetulan ada anak kami yang memang seperti kayak FND, yaitu inklusi. Rodok gak jangkep. Tadi mau males kalau mau tantang kerja apa ada kegiatan apa itu toletok. Dan dari situ kita manfaatkan anak tersebut itu sebagai lenjas. Kok alhamdulillah dari situ dia justru malah aktif. Dia malah paling aktif, malah paling bisa melihat gerakan temannya itu tahu saat temannya benar-benar tersentuh oleh penjaga dan yang tidak itu dia bisa teriak-teriak di situ. Itu yang saya lakukan dan yang saya alami. Alhamdulillah itu berjalan lancar dan itu anak-anak sangat antusias. Bahkan sering kali anak-anak minta, Pak, bakso dor aja Pak, bakso dor aja. Akhirnya ya oke, tambah seneng aku nek mau olahraga bakso dor aja tambah seneng. Tengok-tengok tok tambahan. Seperti itu pengalaman saya. Terima kasih. Oke Kak, tepuk tangan dulu buat Kak Sidik Kak. Kita hanya fasilitator ya Kak ya. Kita hanya ibaratnya kita memfasilitasi anak-anak untuk aktif bergerak dan senang bergerak ya Kak ya. Meskipun gobak sodor pun itu kan juga bisa tanda kutip kan aspek pembelajaran gerak maupun kebugaran sebenarnya kan juga masuk di situ ya Kak Sidik ya. Jadi bukan hanya sekedar gobak sodornya sebenarnya, tapi ada aspek gerak dan juga ada aspek kebugaran yang terlibat di situ. Ditambah STEM lagi ya Kak ya, tambah luar biasa Sidik. Insya Allah ini minggu depan kita melakukan kegiatan P5. Untuk P5-nya itu mengangkat olahraga tradisional dan itu yang saya masukkan di situ. Oke Kak, bisa dibuat video aksi nyata Kak? Siap. Oke, kita lakukan.
Oke, tepuk tangan lagi untuk Kak Siti. Saya lanjutkan lagi ya Kak. Ini Mohon sudah maaf Kak, sekalian mohon izin, saya mau tak tinggal sholat dulu ini, mau sudah ada nih, pakaianku untuk langgar ya. Oke, siap Kak, monggo. Sholat Kak, sholat dulu Kak. Oke. Oke, sekarang ini yang terakhir ini yang kemarin kita juga pada itu ya Kak ya. Banyak sekali rubrik-rubrik itu ya Kak ya terkait dengan assessment ini Kak. Nah, ini Siap mungkin Kak, siap. Kak Fendi lagi kayaknya nih yang mau berkomentar ya. Assessment otentik atau yang lain aja. Terkait assessment otentik apakah sudah sesuai atau mendukung paradigma sebagai PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada penyusup. Sinten? Pak Niko ah. Ini loh, Pak Pras ini loh. Pak Pras. Minta Pak, di ada Pak Pras, Pak. Gitu. pukulin lah. Ini loh Pak Pras loh, lagi makan di lapangan. Oke. Tapi Silakan, anak jenengan. ada yang Oh, ini modulnya masih keliru ya Kak ya. Harusnya kan assessment otentik, tapi di sini masih ada apakah pemahaman saya terkait sport education model sudah mendukung? Ini bukan sport educationnya ya Kak ya, tapi ke penilaian otentik atau assessment otentik Kak. Apakah sudah sesuai dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo, ada yang mau menyampaikan? Apa Kak Dian? Kak Dian? Mumpung tadi nyala kamera Kak Dian, bisa langsung menjawab Kak. Oke, monggo Kak. Kak Arif, monggo. Ayo Kak Dian. Nah, ini ada Kak Punjung juga, Kak Punjung. Guys, Waduh, hati-hati guys di jalan ya. Sambil mengendarai itu ya. punten teng sekolah wow. Ya, oke Kak. Monggo Kak Dian. Ayo Kak Dian kabur ini Kak Dian padahal mau wis on cam lho. Kak Dian iki ngeramut cewek-cewek voli, Bu. Oke, kalau gitu saya capit lagi ya Kak. Terkait dengan assessment otentik. Oke, saya acak kembali sebentar. Saya bukakan dulu capit-capitnya. Oke. Sekarang gantian. Oh. Saya ganti ya Kak, karena Kak Nur Sidik sudah memberikan tadi di SEM. Saya ganti lagi Kak. Kak Sulis, tapi tadi ada itu ya, masih ada tamu gitu. Monggo barangkali yang lain mawon Kak. Barangkali ada Kak Fendi tadi yang terkait assessment otentik atau mungkin Kak Johari, Kak Johari kelanggar. Oke, Kak Fendi, monggo. Ngapunten kepitak karepe ngurup nomik. Ya nggak apa-apa Kak, karena ini kan sesuai dengan Kak Fendi ya terkait assessment otentik ini kan lebih Kak Fendi ini yang. Ngapunten Bun, bisa dijabarkan otentik itu pripun, yang maksudnya pripun? Yang rubrik-rubrik kemarin loh Kak, penilaian yang kita rubrik yang kita mengamati peserta didik itu penilaian kita secara keseluruhan. Jadi mulai dari ranah pengetahuannya, keterampilan hingga ke sikapnya. Yang kemarin Kak yang rubrik banyak itu yang kita bagi itu Kak. Monggo. Apakah itu bisa kita sesuaikan atau memang mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya Kak. Sebenarnya apa yang rubrik-rubrik atau yang lainnya ini sangat mendukung untuk peserta didik kita semua. Sebenarnya pembelajaran yang nyata, penilaian yang nyata seharusnya otentik seperti itu sebenarnya. Iya. Berhubung kita itu orang lapangan, ya, orang sakti-sakti kabeh, ya, ngapunten nggih. Ini kan grup dukun ya. Dikala saya pernah ini kejadian nyata. Masih lugu saya baru ya. Maju ngajar beberapa lulusan pabrik biasa nggih. Lugu ditempatkan di tempat-tempat orang hebat. Oh. Sekarang lugu tambahan. Sekarang ketularan hebat dong. Nah, di sekolah ini, Pak, kok iso sampai kayak nilai ini? Kok iso sampai nilai ini? Itu masih ingat saya, itu walas kelas 3. Ya. Tak jawab ngeten. Lek sampean gak percaya nilaiku, yo ulangan, Bu. Ngoten. Itu jawaban saya dengan lugunya, nggih ya. Ngoten. Loh, enggak, saya mau tanya. Ngono. Loh, gini loh, Bu ya.
Saya tanya, teman-teman itu ngajar Al-Quran itu ada dasarnya, ada rubriknya. Saya tanya, oh baca panjang pendeknya, oh mahur hurufnya. Saya tanya, beliaunya kok kena ngasih nilai B, C, D, atau saya tanya pada jenengan. Menengai. Kalau jenengan tanya seperti gimana ilmunya, tak kasih contoh sampean. Tak kasih contoh. Contohnya tetap saya gerak dari karena apa? Sejak dulu saya dipasrai kelas 1, 2, 3. Baru aja kelas atas karena apa? Saya kan agak disiplin. Gitu ya. Contohnya, saya ambil 3 aspek. Setiap aspek itu 1. Contohnya posisi badan, tak kasih nilai 4. Terus ayunan tangannya, tak kasih 4 kalau benar. Tapi terus yang satunya posisi pandangan matanya, tak kasih 4. 4, 12. Ya. 12 dibagi 12 dikali 100 ketemu nih bro, 100. Gak ono olahraga 100 itu. Ini cara menghitungnya, otentiknya seperti ini. Saya lihat, oh posisi badannya, oh ternyata dia itu tegak, nggak condong ke depan. Ya tak kayak telu. Ini cara ngitungnya ngono. Terus posisinya, ayunannya, oh tangannya ngelember. Oh nggak ada ayunan. Karena apa? Ayunan itu perlu 1, menambah keseimbangan, menambah kecepatan. Kalau kita melayu-melayu tangannya kenceng kok ini yo, ya apa gak sok banter. Dasarnya seperti itu. Nah, saya jelaskan 3 aspek itu. Ngono ya Pak. Lah yo, itu aslinya ngono, lek guru temenan. Nah, itu lek guru temenan ngono. Bayangno aku rolas kelas. Sok moto oh tane ngene. Kok wong bingung ya. Bayangno. Lek sampean tanya seperti ilmunya ya seperti itu. Guru itu punya kelebihannya di situ. Arek gak iso lho sampean yo. Kon mlayu sak ngono kae. Oh, iku atlet iku. Oh, iku arek omahan iku. Oh, arek mama iku. Kita tuh bisa seperti itu, Bu. Karena apa? Kelas 3 itu dulunya dia pernah menjadi wakaguru gitu loh. Kenapa nilai Pak Pendi kok 80, 90 kok gak sih 100 ngono. Kenapa? Saya kasih seperti itu. Ngapain nilai anak-anak? Yang penting anak-anak itu geraknya tuntas, dia mau gerak, apa yang dicari di SD saya tanya seperti itu. Tak kembalikan seperti itu. Sebenarnya Bun Ngawal kembali ke rubrik. Memang sebenarnya penilaian itu memang seadil-adilnya itu di situ. Tapi ya, kita tidak mengurangi kewajiban kita mendolimi anak-anak dengan nilai seadanya itu. Karena apa? Di setiap nilai itu ada keberkahan rezeki kita, gitu. Makanya meskipun kita asal-asalan, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan meskipun kita jangan pernah kasih asal, oh arek sampean jangan. Meskipun gitu apalagi ya Kak ya. Oh, enggak. Oh, arek gak mlebu dinilai ngene. Enggak apa-apa, dikarang, tapi kita tahu kemampuan Ananda sesungguhnya, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Fendi. Luar biasa sekali ya pengalamannya Kak Fendi loh. Berkumpul dengan orang-orang hebat itu pasti jadi orang yang hebat. Luar biasa Kak Fendi. Oke Kak, saya lanjut lagi ya Kak. Nah, sekarang ini Kak. Sekali lagi ya, kita kembali lagi Kak, bahwa tujuan paradigma untuk merubah diri dan kelas dalam PJOK itu terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tujuan ya kita mengubah paradigma ini ya agar keterampilan kita sebagai guru PJOK itu bisa kita kembangkan lagi dan rancang pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Jadi kita memang diarahkan, kita hanya mengarahkan saja ya Kak, karena ranah kita kan PJOK ya Kak ya, bukan ke pelatihan ya, sehingga kita kan hanya untuk menjaring ibaratnya. Oh kalau memang kita menemukan bakat istimewa di peserta didik kita pasti akan mengarahkan lagi ikut ke sini gitu. Kalau pintar basket ikut ke klub ini, mungkin kita mengarahkan seperti itu. Nah, itu tadi ya Kak, kita sudah selesai Kak refleksi kita. Kita lanjut lagi ke penjelasan tugas aksi nyata. Sebelum saya mulai penjelasan tugas aksi nyata kita, apakah ada yang masih mengganjal di hati kakak terkait modul 1 dan modul 2 Kak? Kalau lancar semuanya kita lanjut, tolong emoticon jempolnya dulu Kak, biar nanti kalau lanjut kita lanjut, kalau masih ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaan. Oke, Kak Ferry yang ngasih jempol, yang lainnya Kak, jempolnya Kak.
Jempolnya nggak bisa di HP, Bu. Eh. Ngapunten, budel. Oke. Oke. Saya lanjut ya, Kak. Penjelasan. Nah, ini Kak, ini ada pengantar tugas ya, Kak. Jadi, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan dan mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi yang akan dinilai oleh fasilitator di LMS. Jadi saya akan menilai ya Kak ya, saya juga bukan berarti saya lebih hebat dari kakak-kakak, bukan, tapi juga semampu saya juga akan berupaya untuk memberikan masukan, juga mengamati juga dari video-video kakak, dan juga saya pasti juga belajar dari video-video kakak yang luar biasa pasti. Jadi kakak jadi mulai perencanaan ya Kak, jadi mulai perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi saya mulai lagi ya. Jadi aksi nyata yang dilakukan oleh kakak-kakak itu mulai perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi. Ini yang untuk aksi nyatanya yang kakak gunakan ya. Nah, diharapkan juga kakak dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini Kak, pengantar tugasnya ya Kak. Jadi kakak-kakak merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak 1, turut mengemban lingkungan belajar yang kondusif. Jadi bagaimana kakak menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan juga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak bisa merancang asesmen otentik ini yang sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak. Tidak usah terlalu panjang lebar yang mungkin membuat kita pusing ya Kak. Jadi kakak bisa meringkas sesuai dengan tujuan kakak-kakak. Jadi keseluruhan aspek tersebut dapat diamati oleh saya sebagai fasilitator. Itu yang 1 adalah modul ajar. Jadi kakak-kakak bisa membuat modul ajar, kemudian membuat rekaman video. Ya, durasinya masih sama 30 menit tanpa edit, Kak. Jadi tidak perlu edit. Oke, hanya saja bedanya dengan yang awal, yang waktu kita sebelum tatap muka itu. Jadi ini mulai dari kegiatan awal, inti, hingga akhir ya Kak. Jadi 30 menit disertai dengan testimoni peserta didik. Testimoninya ini bisa kakak-kakak tanyakan ketika refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Atau seperti apa gitu ya Kak. Yang penting ada testimoni dari peserta didik. Bisa dipahami Kak dari sini Kak? Atau bisa saya lanjut? Saya belum paham, Bu, ngapunten ya. Oke, yang belum pahamnya gimana Kak? Monggo. Maksudnya ini nanti aksi nyatanya itu berupa SEM gitu dah. Oke. Buat video gitu dah. Bukan video Kak, tapi tidak harus SEM Kak. Nanti ya, ini masih ada lanjutannya Kak. Tidak harus SEM. Jadi video pembelajaran Kakak 30 menit. Ya, 30 menit tanpa edit, mulai dari pemanasan. Jadi Kakak merancang ya, 30 menit itu Kakak bisa desain, katakan 5 menit untuk pendahuluan. Kemudian 20 menit untuk inti, 5 menit untuk refleksi dan testimoni peserta didik. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Untuk materinya memang diminta dengan materi yang sudah dipelajari di modul 1 dan 2. Bisa terkait dengan konsep pendidikan gerak, bisa pendidikan kebugaran, dan juga bisa terkait dengan SEM. Ini Kakak bisa memilih salah satunya, Kak. Jadi tidak harus SEM, gitu, Kak. Oke, saya lanjutkan dulu ya Kak. Sudah cukup Kak Fendi ya, maksudnya tidak harus SEM kok Kak Fendi. Aman. Oh intinya seperti kemarin kan saya juga buat video yang tanpa editan sama sekali. Seperti itu nopen. Iya, benar. Seperti yang tatap muka kita Kak. Cuma tadi tatap muka kita, Kakak kan sudah menganalisa sebelumnya seberapa banyak kelolanya, seberapa banyak kita melakukan aktivitas, berapa banyak kita melakukan instruksi, gitu ya Kak ya. Jadi kakak-kakak bisa kembali merancang yang kita lebih banyak aktivitasnya gitu loh Kak ya daripada kelolanya gitu Kak. Oke, saya lanjut ya Kak. Oh, ini ya Kak, saya lanjut ya.
Ini Kak ya, hanya ada satu bukti dari, oh ini ada quotes Kak. Jadi hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan gitu Kak. Jadi kita harus melakukan aksi nyata untuk membuktikan bahwa kita ada progres nih Kak, dari yang sebelumnya kita mengikuti PKG dan setelah mengikuti PKG itu ada progres tidak, yaitu dengan melakukan tindakan, salah satunya dengan aksi nyata. Jadi ini ada penugasan mandiri kakak-kakak. Jadi tujuan dari pembelajaran kakak-kakak nantinya, peserta dapat, ini kakak maksudnya peserta ya Kak, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi yang baik dan benar. Jadi ini secara garis besar, kakak-kakak diminta untuk membuat aksi nyata yang mencakup itu semua Kak. Jadi praktik mengajar, membuat penilaian, melakukan refleksi, seperti itu Kak. Nah, ini yang detailnya Kak. Kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini Kak, kakak-kakak kan hanya waktunya 30 menit kan Kak. Jadi kakak-kakak diminta untuk membuat modul ajar yang sekiranya bisa digunakan dalam 30 menit itu tadi Kak. Ya. Jadi ini kakak-kakak kan mesti kayak SMA kan nggak mungkin 30 menit kan, 3 kali 45 menit. Tapi dari 3-45 menit itu kita mampatkan jadi 30 menit, yang penting keseluruhan bisa tercapai. Jadi bisa muncul di pembelajaran efektifnya, yaitu dengan tujuan yang jelas, berdiferensiasi, dan lain-lainnya itu harus ada gitu ya Kak ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan RPP dan modul ajar dapat melihat kembali satu, kakak-kakak bisa lihat kembali di modul 1.6-nya kakak terkait dengan background design. Jadi kakak-kakak untuk merancang modul ajar, menyesuaikan ya Kak, kalau Kakak desainnya adalah dipakai menggunakan backward design. Jadi mulai ada setelah identitas, tujuan pembelajaran, assessment, dan juga langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu Kak ya. Jadi 3 ini harus runtut gitu ya Kak. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagi karakter dan beragam melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Terserah kakak-kakak mau mendiferensiasikan apa, mau konsepnya yang didiferensiasi, mau yang lain juga didiferensiasi, itu terserah. Kakak-kakak mau yang pembelajaran diferensiasi, yang mananya yang didiferensiasi silahkan. Itu tergantung kondisi peserta didiknya kakak-kakak atau berdasarkan tujuan pembelajaran yang mau kakak-kakak lakukan. Gitu ya Kak, dan kembali lagi jangan lupa mempertimbangkan isu-isu sosial juga yang ada di PJOK, termasuk ada isu adil gender, kemudian ada isu yang peserta didik yang disabilitas, itu juga jangan dilupakan, sekaligus juga ada aset based thinking-nya Kak. Dari sini Kak, ada yang ditanyakan Kak? Aman? Aman apa tambah bingung ambiar? Oke, Kak Ferry, silakan. Biar. Oke, terima kasih Kak. Ini tadi kan sudah dijelaskan sangat lengkap. Ini mungkin nanti kalau besok saya juga lupa, apakah untuk pemaparan materi malam ini tuh saya nanti bisa minta soft copy-nya Kak? Mungkin saya itu aja screenshot kan Kak ya. Kalau semisal saya memberikan semua materinya ini Kak, itu nanti saya salah Kak. Karena apa? Karena kan saya di Fakta Integritas itu sudah tertulis Kak, dilarang untuk menyebarluaskan ini gitu Kak. Mungkin saya aja sesuai dengan ini kayak alurnya ini ya Kak ya. Betul, yang poin-poin di slide ini aja ya Kak ya. Ya, itu maksud saya Kak. Oke, karena siap. saya kalau diminta untuk menghafal ini semuanya saya yang kurang mampu Kak. Gitu. Oke. Nggak usah dihafal. Punyanya KEK yang dulu aja dikirim ke teman-teman. Contohnya ya opong atau mawon. Kan sudah Kak waktu itu Kak. Masih tersimpan apa tidak Kak? Masih tersimpan. Lebih seperti itu Kak. Saya tidak bilang punya saya sempurna juga tidak ya Kak ya. Karena saya pun juga masih belajar juga Kak ya. Jadi kurang lebih backlog desainnya itu seperti itu Kak. Nanti kakak-kakak bisa kembangkan sendiri. Kan ini kurikulum merdeka Kak sebenarnya. Kita tidak ada
modul salah benar kan tidak ada, bahkan pengawas pun juga tidak menyalahkan kan Kak ya. Oh ini salah gitu kan, enggak Kak. Cuma mungkin kita hanya ini alurnya begini. Oh ini ya diferensiasi, mau diferensiasi yang apa, mau diferensiasi isi, mau kontennya atau apanya nih yang dibedakan nih gitu ya Kak ya. Seperti itu Kak. Tapi nanti saya screenshot kok Kak. Ferry tenang Kak Hari. Oke. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak. Saya bisa lanjut Kak? Belum kurikulum full kok. Kenapa Kak? Kak Fendi? Ini belum kurikulum full. Belum, saya juga tahu Kak, saya juga baru tahun ini Kak. Baru tahun ini saya mengajar kurikulum Merdeka baru tahun ini. Karena saya kan selama 3 tahun terakhir ini kan saya kelas 12 nih Kak. Yang tahun kemarin kan masih kurikulum K13. Jadi saya juga baru belajar juga. Kebetulan juga dapat hasil yang alhamdulillah juga orangnya juga baik. Jadi saling sharing, jadi saya juga belajar banyak. Sehingga saya juga ingin menularkan ke teman-teman yang mungkin jauh lebih duluan di kurikulum Merdeka ini. Sehingga kan kita bisa saling ini Kak ya, kolaborasi ya, saling berbagi gitu Kak. Gitu. Jadi tujuan saya kan ya ayo kita sharing itu. Jadi saya sampaikan di awal, modul saya bukan modul yang sempurna, tapi mari Kak kita saling belajar gitu ya Kak ya, saling berbagi gitu Kak. Jadi Kak ini seperti ini, oke saya benahi gitu Kak. Dan sudah kok Kak, sudah saya kirim juga di grup. Jadi nanti bisa dicek kembali. Barangkali nanti di up sebelum kuning ya. Oh iya, saya juga mohon maaf Kak, habis saya kan masih kemarin kan error jadi itunya hilang. Jadi yang kemarin sudah habis Nawa, dibelikan ada yang baru. Saya niru Kak Fendi ya, ditabung itu kemarin ya. Masih ada kan Kak Fendi ya? Lali kok nantas kok punya ini. Oke, ini ya Kak, kembali lagi. Ditambahi lagi Kak, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, antara lain bisa modul pendidikan gerak, seperti yang saya sampaikan tadi Kak, Kakak bisa memilih salah satu nih, mau pendidikan gerak, mau pendidikan kebugaran, mau pembelajaran sport education, atau SEM itu ya Kak ya. Jadi terserah Kakak bisa milih salah satu nih, mau yang mana. Kemudian juga, jangan lupa, asesmennya nanti adalah asesmen yang otentik. Tidak harus dijabarkan detail rubriknya, paling tidak itu yang mempermudah buat kakak gitu aja lah, gampangannya Kak ya. Yang bisa membantu kakak-kakak yang paling mudah, tidak usah banyak indikator, yang penting mengena di tujuan pembelajarannya. Setelah kakak-kakak buat, baru RPP-nya kakak upload. Modul ajarnya, kakak upload, dan itu nanti video juga dilampirkan Kak. Alurnya atau due date-nya itu tanggal 18 November Kak. Jadi kakak-kakak punya waktu 10 hari untuk merancang dan melakukan rekaman video. Jadi kita insya Allah daring lagi tanggal 19 setelah kakak-kakak pengumpulan ini. Ya, ada yang raise hand, Kak Juhari, silahkan Kak Juhari. Kak izin Kak tidak bisa ngikuti sampai terakhir ini, kelihatannya mau ada ngaji nih Kak, orang meninggal di sebelah Kak. Ya Kak, monggo Kak. Kira-kira kalau nyantol aja bisa Kak? Nyantol tapi di mute gitu Kak. Bisa ya Kak? Ya. Kak Juhari. Oke Kak. Saya lanjut ya Kak. Ini dipahami ya Kak. Jadi kakak-kakak terakhir kali upload atau mengunggah modul ajar dan juga video itu terakhir adalah tanggal 18 November. Itu due date-nya Kak. Jadi saya harap kakak-kakak bisa tepat waktu Kak. Masih ada 10 hari lagi, jadi minggu depan bisa dirancang. Mau materi apa dari ketiga model ini silahkan kakak pilih. Nah ini aspek yang dinilai ya Kak, aspek penilaian ya. Jadi bagaimana kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, bagaimana interaksi kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak memberikan motivasi, umpan balik, emosi yang positif, jadi bagus. Itu jangan lupa ya Kak ya. Di video kakak-kakak itu jangan lupa, jangan bosan-bosan bilang, luar biasa, keren, bagus, ayo lagi. Jadi ada umpan balik yang positif, mau itu terkait dengan
koreksi ataupun evaluasi itu terserah kakak. Jadi kakak bisa menggunakan kata-kata yang positif ya kak untuk menambah motivasi peserta didiknya. Kemudian juga, nah ini juga, selain itu juga menerapkan strategi pembelajaran. Jadi mulai dari pembukaan, aktivitasnya, pengembangan kontennya, pendekatan yang dilakukan, strategi pembelajaran, dan juga ada penutupannya gitu ya kak ya. Termasuk juga merancang asesmen. Jadi bagaimana kakak-kakak merancang dan menerapkan asesmen tersebut. Jadi ini yang aspek yang dinilai ya kak. Jadi kurang lebih seperti ini yang dinilai. Nah, dan refleksinya ini kak, seperti ini. Jangan lupa di modul sebelumnya kak, kita kalau refleksi kan kita ada what, so what, know what. Ini di awal-awal kita pembelajaran di modul 1 awal ya kak ya, kita kan belajar terkait dengan refleksi, mau what, so what, dan know what ini ya. Ini di modul 1.1. Jadi bagaimana kakak-kakak what itu untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan kakak-kakak saat melakukan aksi nyata. Ya, kemudian tahap kedua so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dan know what, evaluasinya kakak bagaimana. Jadi kurang lebih refleksinya nanti kita menggunakan ini kak, what, so what, know what. Ini miliknya siapa ini kak kemarin kak? Masih ingat kak? Kan ada yang what, so what, know what, ada lagi yang pakai 6 itu kak, masih ingat ya kak? Cek, suara saya terdengar kak? Jelas. Oke. Ya, mulai mengantuk ya kak, jam-jam malam kak, kita masih ada 30 menit lagi nih kak ya. Kurang lebih kita ada 30 menit lagi nih kak. Nah, saya lanjut dulu ya kak. Nah ini kak, yang perlu diperhatikan oleh peserta dalam proses refleksi adalah jangan hanya mendeskripsikan kak, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, jadi juga bukan hanya menyebutkan apa buatnya ini, tapi juga menjelaskan yang terjadi ketika kakak melakukan aksi nyata. Kemudian jujur, sudah mengakui kak kalau memang ada kesalahan atau juga mungkin sukses yang luar biasa itu bisa kakak sampaikan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi. Jika ada kesalahan itu kenapa kak? Dan jika itu sudah berhasil, kakak juga menjelaskan mengapa. Kemudian juga bersikap selektif, di mana perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Jadi selektif. Jadi ketika kakak merancang refleksi, tidak terlalu gambiar gitu ya kak. Jadi fokus ke peristiwa atau ide yang penting. Kemudian lihat masa depan. Ini berhubungan dengan RTL ya, rencana tindak lanjut sebenarnya. Jadi merenungkan apa yang terjadi, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Jadi lebih ke rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi apakah memang dengan mengikuti PKG ini ada dampak positif atau dampak yang luar biasa mungkin kak. Jadi ada perubahan dalam diri kakak-kakak, itu juga bisa disampaikan juga kak di proses refleksinya. Ini rubrik kak. Jadi ini rubriknya. Jadi untuk kategori baik, nah ini kurang lebih rubrik seperti inilah yang nantinya bisa kakak gunakan dalam membuat asesmen otentik kak. Oke, kurang lebih nanti ini. Jadi kakak menyebutkan kriteria sekiranya peserta bisa menunjukkan atau melakukan semua kriteria tersebut, berarti nilainya sangat baik, bisa. Kemudian hanya 2 deskripsi kinerjanya, kriterianya, kategori baik, dan seterusnya. Jadi ini adalah rubrik contoh, sebenarnya contoh untuk membuat rubrik yang otentik gitu ya kak, ya benar yang otentik. Kira-kira ada yang ditanyakan kak terkait dengan rubrik penilaian ini kak? Ini rubrik saya ya kak, rubrik saya untuk menilai aksi nyatanya kakak-kakak. Jelas atau tidak kak ini tuh gambarnya ini kak? Sangat jelas kak. Oke ya. Jadi ini mohon izin kakak. Ya. Untuk di rubrik itu berarti isinya adalah pembelajaran kita. Misal peserta didik mampu mendeskripsikan
bla 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 itu ya. Jadi itu diisi dengan materi yang akan kita lakukan nantinya gitu. Seperti itu mungkin Kakak. Oke. Jadi ini kan refleksi ya Kak, refleksi yang sudah Kakak buat. Ya. Ini kan saya rubrik penilaian refleksi keterangan menyebutnya yang pusat. Jadi ini adalah rubrik saya untuk menilai Kakak. Jadi peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. Jadi ketika kakak-kakak refleksi itu apakah sudah tercantum ini Kak? Apakah kakak sudah mendeskripsikan ini gitu ya Kak? Ya maksudnya kan itu yang akan kita lakukan di lapangan, berarti modelnya seperti itu kan gitu Kak. Siap Kak, betul. Oke ya Kak? Iya, oke siap. Jadi ini ya Kak, jadi ini saya harap nanti juga bisa itu langsung ya Kak, bisa dipelajari dulu sebelum melakukan tindakan. Ini kan kita hari Jumat ya Kak, Sabtu Minggu hari keluarga, Minggu malam bisa sambil nyicil-nyicil baca-baca kembali kira-kira ketika saya merancang pembelajaran apa sih yang perlu saya lakukan gitu, bisa lihat rubriknya kembali gitu ya Kak. Saya lanjut Kak. Nah, ini adalah lini masa, jadi ini adalah waktu-waktu yang kakak lakukan, jadi ibaratnya adalah step by step yang kakak harus tempuh ya Kak. Jadi yang pertama kakak menyusun dulu, ya menyusun aksi nyatanya, modul ajarnya. Kemudian setelah itu membuat video pembelajaran Kak, lalu diupload, lalu nanti akan ada penilaian karya, ya nanti saya Kak ini, dan kita akan ada refleksi aksi nyata. Refleksi aksi nyata ini akan kita lakukan di tanggal 19 Kak. Oke, jadi kakak-kakak ada waktu tanggal 8 hingga tanggal 18 terakhir upload. Jadi due date-nya di tanggal 18 November. Untuk terkait ini Kak, ada yang ditanyakan Kak? Aman? Cek? Aman ya Kak? Siap, aman. Aman. Nah, oke, siap. Mohon izin Kak. Ya. Nah, ini untuk sekaligus mengulang kembali tadi saya akan meninggalkan tempat sebentar. Jadi ini sini saya mengulang lagi, kita ini menyiapkan modul ajar, penyusunan aksi nyata, ini dalam waktu 10 hari ya Kak? Siap, benar. Oke. 10 hari menyiapkan semuanya ini. Oke Kak, terima kasih. 10 hari Kak, ya. Put Kak, ya. Sip. Setelah itu kita nanti masuk ke modul 3 Kak. Setelah itu kita masuk ke modul 3. Nanti dapat cairan ya. lagi Kak. Kenapa Kak? Dapat cairan lagi nanti. Aduh ini. Dapat. Apa ini? Ya. Biar bisa beli es tebu lagi bosku Kak Iwan ya. Oke ya. Pak ya, Ini kayaknya ini dari KPKP terlalu dini memberikan ya Kak ya, sehingga masih mengharapkan yang lain ya Kak ya. Iya. Oke bosku. Cair-cairan ini paling seneng aku. Gak ngantuk biar rame grup ini. Halo bosku Pak Juari, Pak Dian Eko yang lain yang tunjukkan kemaluannya. Ayo. Lagi apotek ya, iya lagi nebus obat ini Kak, barusan selesai. Iya Kak, siap, semangat. agak lekas sembuh, sip, semangat. Oke ya ini Kak, sekarang kita diskusi dan tanya jawab nih Kak. Kita masih ada kurang lebih waktu 23 menit lagi Kak, bisa kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab Kak. Kira-kira aman ya Kak ya? 10 hari lagi Kak ya. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 22 menit lagi Kak. Iya, tanya. Ini dari tanya. Kak Iwan dulu apa Kak Fendi dulu monggo, silakan. Kak Iwan. Oke, Kak Iwan dulu monggo Kak Iwan. Enggak tanya Kak, enggak. Oh, enggak tanya. Kepencet. Tanya aja loh Kak Bapak Kak. Tapi tadi aman ya Kak ya? Sudah bisa aman. tes Sudah lagi selesai. Kak ya? Semua sudah selesai. Terima kasih. Nilainya 110 sebelumnya. Kak Hilmi cek, Kak Hilmi tadi juga sudah ya Kak Hilmi ya? Saya mohon maaf kemarin saya juga nggak ngecek Kak, malam-malam saya juga kesirep ya Kak. Oke Kak Hilmi sudah
melambaikan jempolnya ya Kak. Saya mohon maaf. Kom- Kak. Lek Waktu- kemis yo kesirep. Kak, ya. Waktu apa tuh namanya retest dulu kan di menit-menit terakhir kan saya masih mencoba menjaga diri ya biar tetap melek ya, sehingga saya minta Kak Ferry ini kok nggak bisa ditelepon, bantu ditelepon deh, telepon terus ya Kak ya. Ke waktu yang terakhir itu kan yang kelupaan ketiduran kan Kak Sulis, Kak Sinten lagi yang kemarin tuh ya. Kak Argo ya kalau nggak salah. Kak siapa waktu itu? Tadi malam juga kepikiran kok dengaran kalau sing ngobrak-obrak aku. Akhirnya yo hilaf juga. Terus Ini Kak, tadi loh Kak Fendi. kesiret Kak. Biasanya itu kan Kebangun Kak Fendi. biasanya itu kalau malam Jumat, kalau bapak-bapak itu langsung tepar. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya langsung melek gitu loh. Ben kok ini kemarin tuh bapak-bapaknya tepar, ibu-ibunya juga tepar. Akhirnya tinggal dua. Balik diskusi, tanya jawab. Oke. Oke bosku. Ampun suhu. Oke Kak Argo, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan Kak Argo? Aman Kak Argo? Jangan dimarahin lagi siswanya loh Kak Argo ya. Dikondisikan Kak Argo. Habis pulang Popda, pulang kapan ini Kak Argo? Insya Allah pulang minggu. Pulang minggu berarti aman ya Kak untuk membuat video lagi ya Kak? Insya Allah. Ini cuman aja sih, maksudnya masukan buat teman-teman semua karena saya sudah mengalami. Saya sudah 3 kali tag video karena error. Error adalah hal yang biasa, tapi tidak biasa buat mood dan emosi. Gak boleh emosi. Sabar Kak. Mohon izin Kak. Ya. Ini kan kebetulan di minggu depan ini mulai Senin itu kan tempat saya itu melakukan P5. P5 itu terkait olahraga tradisional. Barangkali kalau saya menggunakan RPP atau modul ajarnya P5 itu bisa nggak kira-kira Kak? Nggak apa-apa Kak. Aman ya. Aman. Karena memang kan bisa kita jawab bahwasanya, tapi penilaiannya saya harap yang otentik juga ya Kak ya. Kan P5 Ya kan, juga ada penilaiannya juga kan ya Kak ya. iya, dan mungkin nanti saya sisipkan penilaiannya untuk di Gobak Sotor tersebut. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Videonya sekalian, berarti tapi videonya ini nanti Kak Sinten, Kak Nur Sidin juga ketika penyampaian, ketika itu juga saya harap ada ya Kak ya, paling enggak kakak-kakak mohon izin ya kurikulumnya atau ke tim yang fasilitas P5 itu Kak, untuk paling tidak 30 menit itu Kak Sidik itu bisa. Siap, saya ada di situ selalu itu. Oke. Siap. Berperan aktif itu. Itu berarti bisa masuk SEM-nya sekalian ya Kak? Bisa jadi Kak Aksi nyata SEM, aksi nyata P5 itu berarti masuk semua itu Kak? Bisa. Oke, makasih. Oke, Kak Fendi barangkali sudah punya gambaran Kak, kira-kira Panutan sama Kak Nur. mau ambil yang mana Kak Fendi? Mau yang saya cetuk satu ya Kak, sambil kita isi red night. Kak Fendi rencananya Kak, mau yang ya Kak Argo. Saya itu mau ambil kerja nyata. Yang mana nih Kak? Kerja nyata ya apa itu Bos? Kita masa nggak kerja nyata sih Kak, selama ini kita kerja nyata loh Kak. Sampai gosok-gosok gini ini kan kita kerja nyata. Rencananya apa nih Kak? Dari 3. Permisi Kak Eka. Saya penasaran dengan trouble yang pernah dialami Kak Argo sampai 3 kali. Oh, belum dilanjutkan tadi ya? Sampai 3 kali itu kira-kira di apanya Kak Argo? Mungkin saya nanti. Monggo Kak Argo. Sharing Kak Argo. Oke. Sepertinya ini cuma terkendala di saya aja. Yang lainnya enggak apa-apa. Nah, makanya ini saya penasaran nih. Ketika ngetik video Pak pakai satu HP dan pengennya nggak gagal, terus saya beli bukan beli sih, pinjem yang memorinya yang sangat besar sampai 200 giga, sudah kelas 10 dan sudah yang paling bagus lah istilahnya. Ternyata tidak kompatibel dengan handphone, tidak semua device bisa sampai sebesar itu gitu. Jadinya terus putus di tengah jalan, di 17 menit sudah selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua ternyata HP-nya kepanasan.
Jadi berhenti di menit 15 yang kedua itu. Kepanasan, terlalu panas terus mati, nggak bisa ngerekam lagi. Yang kedua saya pakai 2 HP akhirnya buat cadangan. Tapi ya gitu sesekali dilihat. Gitu. Oke. Ini satu Terima lagi kasih. Kak, mumpung saya ngomong, nun sewu Kak Iwan. Ini tadi untuk kan penilaian otentik ya. Itu kalau misal kita ngambil yang pendidikan kebugarannya, itu masih diperbolehkan ya Kak. Mulai dari evaluasi awal, kemudian pasti yang ringan-ringan gitu, evaluasinya yang ringan gitu. Terus kemudian pembelajarannya juga apa yang langsung melakukan itu mungkin ada gambarannya gitu. Saya kok tertarik yang kebugarannya. Yang saya saling berbagi. Sampun Kak Argo? Sampun. Ye. Kebetulan juga Kak Argo ya, waktu kemarin saya juga mengumpulkan modul ajar itu saya juga memilih yang kebugaran jasmani Kak Argo, karena bagi saya apa ya, kan saya SEM itu baru setelah berapa pekan setelah selesai itu baru saya nyoba SEM-nya. Jadi saya waktu itu belum ada gambaran terkait dengan SEM. Baru setelah lama baru SEM, oh ya ternyata SEM itu asik juga. Makanya ketika saya pelatihan diseminasi saya bisa menyampaikan SEM itu asik juga loh ketika pembelajaran karena saya sudah melakukan. Nah, waktu itu saya juga kebetulan juga memilih yang kebugaran jasmani Kak Argo, yang memang perlu saya juga kebetulan juga materi kelas 12 itu kok di modul siswa di buku siswa itu juga ada pembelajaran terkait ITT Kak Argo. Jadi saya tuh langsung ikuti alur yang ada di buku siswa waktu itu. Ada di buku guru waktu itu belum ada, yang kelas 12 baru itu belum ada. Sehingga langkah pembelajaran saya itu pun saya juga melihat di buku gurunya kelas SMA. Itu ada Kak Argo. Nah, kalau yang SD Kak Argo, mohon maaf saya kan tidak tahu itunya SD ya Kak Argo. Kalau di SMA Kak Argo itu ada. Loh, pas FITT. Jadi itu yang saya ambil. Sehingga kemarin saya itu juga ikut alurnya seperti pembelajaran itu, termasuk ngukur denyut nadi, ngukur IMT, saya tambahin ngukur IMT, terus baru mereka merancang latihan kebugaran sederhana sesuai dengan IMT-nya mereka masing-masing. Ya memang stop sampai di situ sih Kak Argo, kan Kak Argo juga ada tambahan, ada masukan dari Kak Argo. Harusnya itu ada yang jangka panjangnya, setelah itu dia mau ngapain, katakan setelah melakukan latihan itu nanti apa yang dicapai itu kan juga ada tambahannya itu ya Kak Argo, waktu itu kan ngasih masukan seperti itu. Jadi ya oke. Jadi saya nanti merencanakan tahun ajaran baru nantinya saya kembangkan kembali gitu Kak Argo. Jadi kita sama-sama belajar, jadi bukan hanya saya kakak-kakak yang belajar, sebenarnya saya juga dapat masukan, oke saya nyoba lagi gitu ya Kak ya. Itu Kak Argo. Kalau saya kurang lebih seperti itu Kak Argo untuk kebugaran. Dan mohon maaf saya juga belum cek di materi SD Kak Argo, karena kita kan seperti yang tatap maya kemarin kan saya bilang menyampaikan mungkin tidak semua juga bisa diterapkan di SD, tapi kita upayakan cari jalan yang kira-kira yang SD yang sesuai yang mana ya Kak Argo. Mungkin di permainannya Kak Argo, permainan apa yang bisa dikembangkan untuk kebugaran jasmaninya Kak Argo. Itu kan juga bisa. Kalau untuk ukur denyut nadi kan sebenarnya kan anak-anak SD pun kan nggak apa-apa Kak Argo, dihitung. Ayo berhitung berapa denyut nadinya, itu kan sebenarnya juga nggak apa-apa Kak Argo. Untuk cuma yang ukur intensitasnya berat ringannya ya gurunya mungkin Kak Argo nantinya. Mungkin seperti itu Kak Argo. Bagaimana Kak Argo? Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Sudah Tapi ada saya pengen gelap. Sudah ada pencerahan. Cuman saya ingin tanya di TNH kan biasanya ini kebetulan kan sekolah favorit nih. Sekolah yang internasional ngoten nih. Biasanya kan ada rapot kesehatan, Pak. Rapot kesehatan. Kesehatan ini biasanya kan kita lakukan di awal tahun dan di awal semester nih. Tinggi badan, berat badan dan sebagainya gitu. Itu bukannya dari puskesmas Kak? Iya, itu dari puskesmas. Tapi ketika kita membicarakan tentang rapot kesehatan, pastinya di situ ada tentang kebugaran siswa juga gitu. Oke. Begitu. Mungkin Apakah bisa nanti bisa berbagi Kak Ferry? digabungkan gitu nih? Ini yang saya pengen dengar yang dari Kak Ferry yang dari TNH International School nih. Biasa saja bosku. Oke. Terima kasih.
untuk di TNH itu tingkat kebugarannya itu diukur ada dari puskesmas. Jadi tinggi badan dan berat badan itu memang datanya itu diminta oleh puskesmas. Kemudian saya itu diminta untuk mengukur tingkat kebugaran siswa itu seperti yang awal semester ini. Seperti itu Pak Argo untuk mengukur tingkat kebugaran siswa. Kebetulan murid saya itu tingkat kebugarannya standar, tidak terlalu istimewa, tidak terlalu rendah gitu ya. Standar. Malah ini saya tertantang lagi untuk meningkatkan tingkat kebugaran siswa saya dengan garis lintasan lari. Jadi nanti pemantauan saya ketika pembelajaran itu benar-benar bisa saya pantau. Karena kan namanya anak-anak ketika diminta lari seperti ini karena ada satu sudut yang saya tidak melihat, anak-anak akhirnya itu potong kompas atau motong jalur gitu. Tidak sesuai lintasan larinya. Nah, di sini saya punya inisiatif itu untuk sengaja, kebetulan saya punya lahan, jadi di sini saya buat lintasan lari untuk penambahan kebugaran tadi itu, untuk aktivitas kebugaran jasmaninya itu di situ. Jadi seperti itu Kak Argo jawaban tadi saya. Mohon izin mau bertanya juga Kak Ferry. Oke. Tadi kan sudah ada diminta data tinggi badan dan berat badan ya Kak ya. Berarti kan itu untuk mengetahui IMT ya Pak Kak ya, indeks massa peserta didiknya ya Kak ya. So, untuk tesnya dilakukan Kak, apakah tes TKJI atau tes apa ini Kak yang dilakukan Kak Ferry? Lari 1,2 kilo. Berarti ngambil itu ya tes. Berarti itu untuk tes kelas super, mana tes super apa tes super ya? Tes apa itu ya namanya ya yang 12 menit ya Kak ya? Oke. 10 menit. Oh 10 menit. 1,2 kilo itu paling tidak waktunya kemarin 9 sampai 11 menit ya. Seperti itu. Apakah Argo tadi ada yang tanyakan? Lupa Kak Ferry. Mohon maaf loh Kak. Tesnya mungkin tadi Kak. Ngomong-ngomong tes tadi Kak Argo. Ini sudah disinggung sama Kak Eka sih sebenarnya. Oh sudah. Nextnya aja mungkin perlu itu instrumennya. Maksudnya di luar ini ya. Nanti kita bahas lebih santai lagi, lebih detail lagi gitu untuk instrumennya. Soalnya saya pengen mulai menggalakkan yang dokter kecil yang ada di sekolah ini loh Kak, kan juga ada pendidikan kesehatannya. Jadi saya pengen ngepolkan yang pendidikan kesehatannya gitu. Jadi raport kesehatan nanti akan 3 bulan sekali itu akan ada laporannya. Berapa kali dia sakit, berapa kali dia izin karena sakit. Terus sekarang sudah mewabah virus gondong sama Frambosia itu. Okay. Jadi Kak. Saya kok tertarik itu, nanti mungkin kita nanti bisa ngopi santai gitu sambil diskusi pelan-pelan. Mohon izin untuk curhat juga ini Kak. Saya juga punya angan-angan dalam benak saya itu gini. Di 3 tahun terakhir ini saya melihat murid-murid saya itu pertumbuhannya itu tidak seperti murid-murid di bawah 2017, di bawah tahun 2019 lah. Jadi mungkin generasi COVID ini yang jadinya saya itu melihat pertumbuhan anak-anak itu tinggi badannya itu sangat minim, tidak seperti yang dulu. Ibarat kata itu anak saya sekarang itu lembut-lembut, tidak yang tinggi-tinggi seperti dulu. Kemarin yang saya sampaikan ke Argo itu Kak, untuk tinggi badan itu Kak, itu hanya 6, 3 putri. Kalau dulu itu saya punya banyak, bisa sampai 10, bisa sampai 15 gitu. Makanya ini saya juga tertantang, kenapa murid-murid saya ini kok tidak bisa tumbuh ke atas, juga tidak tumbuh ke samping, kenting-kenting anaknya itu. Saya penasaran, apa ya yang salah dengan pembelajaran? Mungkin ada yang salah dengan pembelajaran saya, padahal itu metode pembelajaran saya itu dari tahun 2013 saya masuk ke TNI ya seperti itu. Apakah ada yang salah dengan saya atau memang ada faktor yang lainnya? Di sini juga saya nantinya ingin ngobrol lebih mendalam sambil nyeruput. Nyeruput apa ini Bos? Siap. Berarti ini Kak Ferry ini mbak. Berarti ini Kak Ferry mendukung programnya pemerintah ini yang pengen makan siang gratis. Stunting. Iya, betul. Iya, karena kan saya sempat judek sama Kak Roni itu, ya apa gitu bahasa
Mojokerto. Ya begitu arek-arek kok kayak ngini kan sing modet. Padahal yang itu ketika saya Mungkin anak ke arah basket itu lebih mudah. mungkin gini Kak Ferry. Nggih. Barangkali ya karena pengaruh lingkungan juga itu sangat mungkin. Karena kan anak-anak tahun segitu dulu itu kan untuk bermain di area luar rumah itu masih banyak. Sedangkan yang anak-anak sekarang itu lebih cenderung bermainnya pakai HP. Mungkin dari situ. Mungkin itu betul. Cuma saya akhirnya ingat yang sempat disampaikan ke Argo yang kemarin waktu tatap muka itu ketika jam tertentu hormon pertumbuhannya anak-anak mulai keluar itu ternyata di jam pertumbuhannya itu anak-anak itu tidak tidur lelap, akhirnya ya itu tadi. Karena saya sempat menemukan wali murid yang ngomong ke saya seperti ini Pak, kebetulan anaknya kan ikut basket, ini Pak kalau enggak saya masuk kamarnya dia nggak tidur Pak. Tidur jam berapa Pak? 2:30. Saya gitu. 2:30. 2:30 itu belum baru tidur karena dia itu asik dengan gadgetnya. Ternyata papa mamanya kamarnya di bawah, anaknya kamarnya di atas gitu. Makanya ternyata jam 2:30 juga ternyata anaknya belum tidur dan memang anaknya size-nya kecil. Makanya wah iki mungkin ada hubungannya juga dengan keluarnya hormon pertumbuhan tadi. Seperti itu aja. Curhat saya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi Kak Iwan ini raise hand ada apa Kak? Atau kepencet Kak Iwan? Mungkin Kak Iwan itu mau menyampaikan bahwa sekarang hujan, monggo pemeane karake dintas. Gini Kak Eka. Ya, siap. Terkait pembelajaran SEM, itu sebetulnya sudah lama saya lakukan, tapi saya nggak tahu kalau itu sebetulnya SEM. Padahal pembelajaran tersebut saya lakukan sebetulnya di saat-saat saya bad mood. Jadi rada males mulang, arek tak jak nang lapangan, tak kongkon main bal-balan, sing pinter tak kongkon dadi wasit, sing gak iso tak kongkon dadi supporter, tamane cewek-ceweke dadi supporter. Itu biasa sering saya lakukan itu saat-saat saya melakukan posisi bad mood. Tapi enggak tahu kalau itu kegiatan tersebut termasuk SEM, itu enggak tahu, baru tahu sekarang ini. Ya podo. Itu pengalaman saya. Hampir sama dengan saya. Iya. Kak Fendi, monggo sampaikan Kak Fendi. Yang terbesit di Kak Nur ini hampir keluar di pikiran saya. Lek SEM iki yo ket SD, ket SD gurung tadi guru, aku wis didadekno SEM ini karo guruku. Kon olahraga ya, iki bale. Iki fluide gitu ya. Iki fluide, kancamu kok dumen ya. Engko ono sing kono, kok terus gurune nyekukruk ngono ya. Mengger ngiyop. Iya, itu saya belum jadi guru itu. Jadi SD, masih SD di lapangan juritan. Itu zaman saya di SMP itu Pak. Itu ya sama kita ngalami ya Kak ya, kan hampir seumuran ya Kak ya. Dalam artian gini Kak, memang mungkin itu sudah diterapkan Kak, hanya bedanya ketika di SEM yang sekarang saya juga baru kenal namanya SEM, ini selain Samuel gitu ya Kak ya. Samuel ini ya baru ketika PKG ini Kak ada istilah SEM, Sport Education model gitu ya Kak ya, Sport Education Model. Jadi di mana memang guru itu hanya memfasilitasi, bukan mencari jam gabut gitu ya Kak ya. Kita benar-benar memfasilitasi di mana kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, jadi tidak menunjuk Kak sebenarnya. Jadi saya waktu itu pengalaman saya Kak, saya hanya memberikan lembar kertas absennya anak-anak biasanya itu yang sudah ada daftar nama. Terus saya serahkan, silakan kalian buat konsep, kalian adalah penyelenggara yang semua peran ada di dalam situ. Terserah kamu mau nambahi apa, silahkan gitu Kak. Jadi itu kan ada choice voice ownership-nya anak-anak sudah masuk semuanya itu Kak. Anak-anak memilih, oh aku milih aku jadi kiai, oh aku tak bol boy saya, oh aku tak itu Kak. Dan kan juga Kak kita kelihatan Kak, mana peserta didik kita itu yang dominan dan mana yang memang dia pasif itu kelihatan. Jadi yang pasif biasanya pasif aku situasi sana itu juga ada Kak.
Aku supporter ae. Aku nerima, aku jadi apa aja gitu. Bahkan ada anak yang paling polos di kelas itu kan waktu itu ambil bola voli ya Kak. Dan anak-anak pun juga materinya apa itu saya juga bebaskan ke anak-anak. Kamu mau apa ketika untuk SEM kira-kira apa? Mau ini mau apa? Terserah kembangkan. Anak-anak lebih memilih ke permainan bola voli. Oke, kita pakai setnya bola voli. Jadi kita benar-benar memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk kamu mau pilih yang mana nih gitu. Jadi bukan kita yang menentukan ya Kak, bukan kita yang menentukan ayo kan udah di wasit sing main gitu enggak. Tapi kita memfasilitasi dan kita juga memberikan rule Kak, rule awal. Jadi kita tidak hanya menyuruh gitu aja ya enggak, kita punya rule awal. Nanti konsepnya seperti ini. Kembangkan gitu Kak. Sekiranya kita memberikan problem based learning yang akan dipecahkan oleh anak-anak satu kelas itu Kak. Dan mereka memecahkannya juga bersama-sama dalam artian akhirnya akan ada ide-ide baru, ide-ide kreasinya anak-anak. Contoh ketika supporter yang biasanya hanya mungkin dia main HP tak ya kayak semisal waktu SEM yang dulu sebelum kita tahu namanya SEM kan, SEM main mau gue main kan akhirnya kan banyak yang anak-anak tidak terlayani ya Kak sehingga aku gak bisa Iya. lain HP-an kan ke akhirnya Kak. HP-an atau kalau yang anak SMA tuh biasanya pakai ngocam bayi-bayi gini Kak ya kalau yang anak SMA gitu. Betul. Ini kan Kak, ternyata anak-anak yang kita tidak wadahi itu tadi ketika SEM, ketika mereka memilih jadi supporter, mereka tuh persiapannya luar biasa loh Kak. Mereka membuat properti yang luar biasa Kak. Sampai kayak saya bilang sebut kayak stiker mau konser gitu loh Kak, saking totalitasnya mereka. Dan mereka juga bawa apa tuh namanya kayak bekas kaleng cat itu loh Kak buat drumnya itu loh Kak, buat apa kotean itu loh Kak. Itu Iya. ya luar biasa. Musiknya itu. Iya, luar biasa. Tapi saya batasi juga kembali lagi kita juga pengendali Kak, dalam artian pengendali jangan terlalu rame mengganggu yang di kelas saya gitu juga. Kita tetap mengamati juga dan kita juga memberi kontrol. Jangan sampai dilepas pas kita tinggal ngopi ngerokok di kantin Kak, jangan gitu ya. Jangan ya Kak, jangan gitu Kak. Kita tetap ada di situ untuk mengamati juga. Kita mengamati Kak. Oh, mana sih? Oh, ternyata yang supporternya A lebih semangat dibandingkan B, yang B masih gini. Nah, kita yang memberikan motivasi. Ayo bagus yang A, yang B jangan kalah. Itu kan ini juga bentuk umpan balik sebenarnya Kak. Sama ketika yang pemain yang ini unggul misal, yang ini sudah kelihatan males loyo lah, kita juga memberikan semangat juga motivasi gitu Kak. Jadi kita tidak lepas minggir gitu Kak. Kita tetap memberikan apresiasi juga ke anak-anak. Itu kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Biasa yang golek sing iup tengok-tengok ambek tulinan HP. Lah ini jangan. Nalun-nalun, lopo. Rasane wong KRT. Yuk kita benar-benar paradigma. Kita paling nggak mengubah mindset gini loh Kak. Karena ini juga saya alami ya Kak ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, saya juga mengalami dalam artian kadang-kadang kita tuh tanda kutip kita itu disepelekan. Dalam artian alah guru olahraga mungkin tak lo bayarannya sok podo kan gitu ya Kak ya. Terus alah guru olahraga bondo pluit tok lo gitu tak. Padahal kan secara langsung kan kita juga lebih ke pendekatan ke karakter sih Kak, pembentukan karakter sebenarnya grup PJOK itu juga tidak kalah dengan guru PKN dan agama loh Kak. Kita juga langsung di pembentukan karakter juga. Selain menyehatkan, juga pembentukan karakter sebenarnya. Hanya saja mungkin ya tadi, tanda kutip, ada image teman-teman atau oknum yang lain yang memang itu tadi mungkin ditinggal, bales, gurunya ngalih gitu. Misal gitu ya Kak ya, kan Mas juga. Nah itu paradigma itu atau mindset lama itu Kak yang diharapkan sehingga ada pelatihan ini diharapkan itu sudah tidak ada, sehingga memang guru PJOK itu guru PJOK yang berkualitas sehingga kita ada perubahan. Kita dengar kok saya olahraga gini yo, zamanku sekolah gak gini loh, zamanku sekolah pada kayak ibal loh, itu kan akhirnya sudah ada perubahan mindset terhadap guru PJOK gitu kan. Oke, siap. Oke. Aja dikon melayu-melayu tok ae. Nah, gurunya kadang-kadang harus ikut lari juga loh Kak. Saya kadang-kadang juga masih ikut lari sama anak-anak ketika pemanasan. Sangat perlu meskipun pemanasan apapun, tidak samurat, loh tenan. Cocok. Iya. Karena itu tadi mungkin keberadaan kita di tengah anak-anak itu pun juga ya tadi niru Ki Hajar Dewantara ya Kak ya, kita tidak harus selamanya di depan, kita tidak harus selamanya di belakang, kita pun juga perlu di tengah-tengah anak-anak gitu lah Kak ya. Dan Betul. lebih power juga gitu.
Kadang-kadang saya juga ikut kok main sepak bola sama anak-anak itu. Oh, tambah keren Bukan lagi. main sepak bukan bola. sebagai wasit, kadang-kadang juga ikut karena anak-anak kan ya sudah lumayan besar anak SMP itu. Saya ikut sepak bola kadang-kadang ya rotok ngos-ngosan ya. Sama Kak, Itu. saya meskipun sudah turun mesin 2 kali, saya kadang-kadang basket volley masih ikut sama anak-anak saya juga, Kak. Oke. Oke, gitu ya Kak ya. Untuk Siap. diskusi dan tanya jawab kita, masih ada yang perlu ditanyakan Kak? Atau yang perlu dijawab bersama gitu Kak ya? Bukan hanya saya menjawab, tapi juga Kakak juga ikut. Kak, saya masih Ya. masih apa gelambiar untuk tugasnya. Kalau untuk buat video untuk ngene insya Allah hal sepele ya. Untuk urut-urutannya aja nggih. Nanti barangkali jenengan yang pernah upload ya. Oh, yang punya kerjaan jenengan dulu ya katanya pernah jenengan kirim di WA. Barangkali bisa Oke, di-up Kak. lagi ngoten mawon. Siap. Termasuk itu ya Kak ya, dalam artian gini Kak, apa tuh namanya? Kakak tentukan dulu lah Kak, Kakak mau yang mana? Yang konsep gerak, konsep kebugaran, atau yang SEM ini Kakak tentukan dulu ini. Sehingga kakak bisa langsung bisa tertuju gimana dulu Kak. Nah, ini baru nanti Kalau kita saya ini larinya masih di SEM aja wis. Oke, di SEM ya Kak ya. Enak kok. Oke. Nggih. SEM tidak harus ke campur ya Kak ya. Bisa ke model permainan yang kakak-kakak buat modifikasi kita juga apa-apa Kak. Apalagi anak SD kan seru-seruan Kak, kayak bola beracun, kopak sodor atau permainan game apa gitu Kak. Enak futsal rame. Oh, futsal oke Kak. Sip. Ya itu tadi. Ada ya Kak ya, asetnya ada ya Kak ya. Asetnya lapangannya ada, gawangnya ada gitu ya Kak Fendi ya. Oke. Tuh. Ya itu tadi kalau rencana saya ya itu tadi yang P5 itu kan mengangkat olahraga tradisional. Itu saya masukkan sebagai SEM itu. Gimana Kak? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kemarin waktu tugas teman saya, waktu angkatan saya dulu, ada yang SEM juga gak masalah kok Kak. Oke, siap. Kak Iwan, raise hand atau gimana ini Kak Iwan? Apa kepencet dari tadi ya Kak Iwan ya? Perjalanan mulai kayak itu mari itu obat. Oke Kak Ferry, raise hand-nya ada apa Kak Ferry? Kak Ferry terputus? Atau sinyalnya Kak? Kak Yeni itu nggak ada kehidupan lah ini. Kok nggak ada ketawanya? Kak Yeni masih ada itu Kak. Apa 40 hari ibunya Kak? Oh, tak kira Kak Sulis tadi. Maaf ya. Iya, Kak Sulis juga ada kegiatan juga kayaknya. Iya Kak Ferry, ada apa Kak Ferry? Kak Ferry? Kenapa Kak Ferry? Kok pakai bahasa isyarat Kak Ferry? Oh. Oke, kelihatan. Oke, sudah mulai terdengar Kak. Ini Kak, misalnya untuk modul ajar itu punya saya yang kemarin, terus di situ saya sempurnakan, saya pakai untuk aksi nyata bagaimana Kak? Boleh, luar biasa tambahan Kak. Oke, jadi saya tinggal dikembangkan aja, nambahi yang betul. Oke, terima kasih Kak. Oke. Videonya tapi juga yang baru ya Kak ya, yang sudah dimodifikasi atau yang sudah dievaluasi bersama. Pakai video pancet. Ya. Terus ya, modul ajarnya juga kemarin juga sempat ada beberapa peserta yang menggunakan modul ajar yang 1 lembar ya Kak ya. Saya harap nggak 1 lembar ya Kak ya, kita pakai yang backward design. Ya. Kita sepakati dulu, kita menggunakan sesuai dengan arahan dari modul, itu kita menggunakan backward design. Oke. Masalah nanti di sekolah, kakak-kakak misal menyesuaikan dengan sekolah ya enggak apa-apa Kak. Kita menyesuaikan juga di mana bumi dipijak gitu ya Kak ya. Yang kita ikuti gitu aja Kak. Tapi sementara ini untuk tugas ini saya harap Kak membuat perancangannya berdasarkan backward design. Gitu nggih? Oke Kak, terima kasih. Sepertinya sudah waktunya foto bersama ini Kak. Oke, ini langsung Kak ya. Jadi kita di sesi kita hari ini kita bisa merefleksikan antar materi Kak dan memahami penugasan aksi nyata. Ini sudah beres ya Kak ya, clear ya Kak. Siap berarti ya Kak? Siap. Siap, good. Nah ini terakhir Kak, penutup ya. Wah ini ada ini ya Kak ya, ada
Pantun nih kayak, jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, Iya. mohon bisa dimaklumi. Gitu. Siap. Sami-sami. Lanjut. Pergi ke Jakarta naik taksi. Oke. Hendak beli bakso dan roti. Oke. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu dihati dan terinspirasi gitu ya. Iya. I love you, I love you, I love you. Oke, terima kasih kakak-kakak. Monggo sebelum foto bersama Kak, bisa dipimpin doa dulu Kak. Monggo Kak Ferry. Lah Kak Akbar baru muncul, Kak Akbar. Hai Kak Akbar. Oke. Karena Kak Akbar baru muncul, monggo Kak Akbar dipimpin Bagian dongo Akbar. doanya. Ya, monggo Kak Akbar. Bisa pimpin doa Kak Akbar. Oke, Kak Akbar karena ingin mendengar suaranya, monggo ditutup Ya, aja. rindu teman-teman rindu Kak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Lek udan metu wong iki mesti. Iya. Pacet udan, Bos. Rene ya, Bos. Nah pacet. Iya. Pokoknya kodok metu wong iki metu pokoknya bareng pokoknya. Lembab-lembab. Oke, teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari di hari ini dapat keberkahan, manfaat buat kita semua, dan kita diberi kesehatan sampai seterusnya supaya semangat belajar sampai bulan Desember ya. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke pembawa acara Elsie. Oke, terima kasih Kak Akbar. Tonton udane terang wonge langsung hilang. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sehat-sehat kakak-kakak. Jangan lupa due date-nya untuk aksi nyata tanggal 18 Kak ya. Saya juga tadi Kak, mohon maaf jika ada yang penyampaian saya masih kurang berkenan. Saya mohon maaf, ada kekeliruan kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo foto nih, Ferry. Ya. Izin saya rekamannya dulu. Kameranya di on kan biar terlihat ini banteng-banteng.